Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih bisa mengayunkan kedua tangan kita dan melangkahkan kedua kaki kita. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas beliau yang menancapkan kalimat la ilaha illallah di muka bumi ini, dan atas beliau pula lah kita mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, antara halal dan haram. Adapun judul ceramah yang ingin saya sampaikan yaitu kematian. Karena kematian adalah sebaik-baik nasihat. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa mal hayatad dunya inna la'ibun wa lahwun walad daral akhiratu khairul ladzina yattaqun afala ta'qilun. Dan tidaklah kehidupan ini selain main-main dan senda gurau belaka. Sungguh kampung akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-An'am ayat 32. Ketika kita memperhatikan realitas kehidupan di sekitar kita, tentu kita banyak menemukan berbagai macam perkara, di antaranya yaitu kesenangan dan kenikmatan duniawi saja yang hanya bersifat sementara dan senda gurau belaka, sehingga seseorang itu lalai akan dengan Tuhannya karena mereka hanya mementingkan duniawi saja, mementingkan kesenangan duniawi saja. Mereka hanyut dalam kesenangan duniawi yang semu, sehingga mereka akan lalai dengan keagungan Tuhan. Mereka tidak memperdulikan antara yang hak dan yang batil, dan tidak memperdulikan antara yang halal dan haram. Mereka melupakan kematian yang pasti akan menjemputnya. Kematian akan datang menjemput kita tanpa memberitahu sebelumnya, entah itu di masa muda dan ataupun di masa tua. Seorang penyair berkata, siapa saja yang tidak mati di masa muda pasti akan mati masa tuanya, dan setiap orang pasti merasakannya. Dari sini hendaklah kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal ibadah kita, mendekatkan diri kepada Allah dan meminta ampun terhadap dosa-dosa yang telah kita perbuat. Kematian datang tanpa memberitahu. Kita tidak bisa bersembunyi dan berlindung dimanapun, walaupun kita berlindung di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh dan bangunan-bangunan yang tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyada. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Surat An-Nisa ayat 78. Karena itu, marilah kita sekalian bahwa apa saja yang kita perbuat, apa saja yang kita lakukan, kita adalah lemah, tidak ada daya dan upaya untuk menghindar dari kematian. Ketika datang kematian, kita hanya mampu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana karena siksa kubur yang telah menimpa kita di alam kubur. Orang yang disiksa dalam kubur adalah orang yang semasa hidupnya hanya melakukan dosa dan permusuhan di mana-mana, tidak menghiasi hidupnya dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.